Selamat malam. Kita akan live sebentar lagi dengan Vira. Udah join nih Vira. Terus sudah request juga. Kita tunggu. Halo, Hai, selamat malam Vira. Mas Gagah ya? Hai, benar sekali. Hai Halo, Vira, apa kabar? baik-baik. Apa Baik. kabar? Gimana? Ya, dibilang baik, dibilang nggak baik ya nggak baik. Surabaya ya? Iya. Oke, oke. Dan kita kan lagi baru hari ini nih kita bukan hari ini, baru 2 minggu ini kita baru PSBB beneran nih. Oh Literally iya ya, PSBB dan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kita cuman bisa secara online seperti ini. online-onlinean ya. Iya. Gimana Jakarta gimana nih? Jakarta ya begitulah. Ada yang patuh, ada yang enggak. Ya, sama lah berarti ya. Kita mempunyai Mencoba, permasalahan yang sama berarti ya. ya, kayaknya di mana-mana sama sih. Cuman di Iya. sini, kalau aku sih sekeluarga, alhamdulillah masih pada nurut, masih apa? Nggak ada yang keluar rumah. Kebetulan ibuku tuh kerja di rumah sakit. Oh, oke. Cuman sekarang kan nggak semua pasien diterima ya, jadi emang benar-benar yang darurat aja. Jadi alhamdulillah masih aman di rumah, belum praktek lagi. Oke. Terus ini Vira selama pandemik ini apakah ada yang berubah kebiasaan atau Wah, berubah banget. biasanya Berubah banget. biasanya rajin untuk ngapain bikin lagu, prepare manggung akhirnya sekarang kayak gini gimana ini? Apa ya? Adabnya gimana adabnya? Apa ya, kita udah nggak bisa mikir kayak dulu sih, maksudnya banyak pintu-pintu yang ketutup kan, udah pasti manggung, terus workshop sama teman-teman tuh udah nggak bisa lagi dilakukan. Maksudnya yang ketemu langsung ya. Cuman di sini menurutku tantangannya kita harus mikir, ya mikir lebih kreatif, mikir lebih lebih apa ya, ya harus di switch aja gitu mindsetnya. Kalau kita mencoba produktif seproduktif mungkin yang kita bisa lakukan di rumah, dan menurutku malah ada advantage-nya, yaitu kita nggak perlu keluar rumah untuk ngabisin waktu berjam-jam di jalan, terus nggak perlu yang alasan aduh ini gue belum nyampe nih, ini kayak alasan-alasan yang apa Yang dulu teknis. sering muncul ya. Iya, yang kayak di luar dugaan kita, karena kita kan di rumah bisa langsung ngerjain gitu loh kalau ada kerjaan Hmm. apa. Jadi kita emang harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sih, karena sekarang saatnya kita buat kreatif menurutku. Oke. Terus kalau dari Vira sendiri nih, kan mungkin sudah punya planning nih ya. Planning untuk manggung atau planning untuk ada mau ngapain dengan album baru, planning apapun. Terus karena ada pandemik ini, apa nih yang tertunda nih? Planning apa yang akhirnya jadinya harus ditahan dulu di Aduh, planning apa nih? banyak banyak sih, terutama yang berhubungan dengan panggung ya, terutama panggung. Terus ada rilisan-rilisan yang harus aku tunda karena membutuhkan ketemu langsung gitu. Hmm. Jadi ya semuanya harus serba online sekarang, harus diganti caranya. Ya. Terus dengan adanya kita akhirnya dikit-dikit online, dikit-dikit kita harus eh, dengan orang harus berhubungan dengan online, terus untuk kontak orang harus pakai Instagram, pakai Zoom segala macam. Apakah juga merubah apa ya kayak cara pandang, perilaku segala macam? Menurutku malah beberapa tuh ada yang jadi lebih baik gitu cara kerjanya. Karena pandemi ini kita jadi jadi mikir cara kerja yang paling efektif nggak sih? Kayak misalkan meeting gitu. Dulu aku sering banget meeting, kayak harus nyetirnya tuh 1 jam, 1,5 jam, tapi meetingnya cuma kayak 15 menit, setengah jam. Padahal kita tuh sebenarnya bisa video call aja. Yang kayak gitu-gitu sih yang sebenarnya kita bisa lebih efektif kalau lakukan jarak jauh gitu. Ya, Yang kita ya. nggak perlu paksain ketemu, sebenarnya bisa-bisa aja. Dan sekarang buktinya banyak yang ya hal-hal seperti meeting dan lain-lain tuh yang bisa-bisa aja kok dari rumah gitu. Ya. Hmm. Yang susah Terus workshop iya musik. sih, itu Kan kayaknya kita apa perlu. ya? Itu
jadi kalau aku dulu juga pernah ngeband kan, juga pernah ngeband dan aku tahu rasanya gimana lah kalau kita lagi workshop, lagi kepingin bikin lagu terus nggak bisa ketemu gitu kan. Mau brainstorming lagu itu kan kayaknya nggak enak gitu nggak ketemu ya. Kalau nggak denger langsung gitu kan. Kalau nggak Bener. denger langsung suara beat drumnya gitu kayaknya ada yang aneh gitu kan ya. Iya, bahkan tatap langsung untuk brainstorming untuk apa namanya tukeran ide tuh susah gitu. Kemarin sempat Zoom sama anak-anak band, cuman kayak karena nggak ketemu langsung, terus misalkan ada ide ini, oh kayak gini ya mainnya, ada delay dan lain-lain tuh kayak kurang Iya, iya, aja iya. sih. Kalau workshop paling enak ketemu, cuman kerjaan-kerjaan lain masih bisa inilah, masih bisa apa sih istilahnya, Bisa tercover lah ya di Zoom ya. iya tercover. Terus kalau kalau dari selama karantina di rumah ini, apakah karena mungkin sering di rumah nih, akhirnya ada satu hal yang dulu nggak pernah kepikiran bikin, nggak pernah kepikiran ngelakuin, terus tiba-tiba karena akhirnya di rumah terus, jadinya jadi nih sesuatu nih. Apa nih? Kalau dari Vira apa? Banyak banget sih, dari mulai hal-hal rumah tangga, rumah tangga, Asik maksudnya rumah hal tangga. di rumah tuh yang kayak masak, terus aku lagi nanam sayur kale, gara-gara tuh dulu di depan balkon depan kamar tuh kosong banget kan, tapi kayak nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngide, bikin ini, terus karena karantina sebelum bulan puasa tuh aku selalu sarapan di depan kamarku di balkon, terus kayak, ini notice sesuatu yang kosong banget, kayaknya nih perlu ijo-ijo apa, akhirnya aku nanam kayak gitu-gitu. Terus kemarin aku sempat bikin konser lagi, konten bahasa Perancis kayak Ya, gitu-gitu ya, yang aku lihat. iya, aku dulu pengen kayak ngajarin teman-teman doang kan, ngajarin teman-teman bahasa Prancis, tapi apa ya yang lucu kira-kira. Nah, karena pandemi ini, karena di rumah terus, jadi kepikiran aja ide-ide yang mungkin kalau nggak karantina tuh nggak kejadian gitu. Berarti konten les bahasa Perancis ini online ini akan terus nih ya, bersama Mademoiselle Eh, Vira nih. selama ada waktu, selama ada ide, selama masih pada tertarik, pasti dilanjutin sih. Oke, terus ini kan kita kan ngomonginnya kita lagi ada pandemik, ada karantina, jadi kita nggak boleh kemana-mana. Akhirnya kita memikirkan gimana caranya hal apa yang bisa kita lakukan di rumah. Ya yang paling sering kita lihat adalah online nih kan, kayak semacam ya yang seperti yang kita lakukan ini online. Apakah nanti menurut Vira ini kalau sudah selesai pandemik ini sudah nggak ada apa-apa, apakah ini masih akan bisa terjadi atau masih akan bisa menarik minat orang? Semoga sih, maksudnya semoga kita bisa nemuin tengah-tengahnya ya di antara apa namanya kegiatan-kegiatan yang offline yang ketemu physically sama yang online gitu, karena ya ini yang tadi aku bilang, ini men-challenge kita untuk berpikir sesuatu yang baru, men-challenge kita buat bekerja lebih efisien, kayak ternyata bisa ya pakai cara ini gitu. Jadi semoga ada beberapa yang bisa diadaptasikan gitu selanjutnya, dan menurutku sih akan beberapa bakalan berjalan terus ya. Kayak konser online tuh kayaknya udah mulai pada ini juga loh, well equipped juga gitu, kayak Ya, yang tertekan. Kayak aku, kayaknya perlu beli mixer nih buat konser online, kayak sebelumnya aku nggak pernah kepikiran buat beli mixer kayak gitu-gitu, karena mungkin karena udah misalkan ada beberapa musisi yang udah terlanjur nih, udah beli aset, terus kayak gue udah punya ini, ya udah deh gue lanjutin nih konser online. Mungkin kayak gitu-gitu bakalan tetap terjalani. Iya, yang dulu kita nggak akan bisa tebak ya. Kita nggak akan Iya. bisa expect kalau konser online bisa bisa menarik orang. Ternyata Iya. ya kemarin pun juga kita lihat beberapa teman-teman musisi yang bikin konser online juga, ya peminat juga banyak banget kan. Iya, dan banyak yang udah proper juga ya, udah proper. Yes. Iya, dan mungkin juga jadi mungkin ya bisa jadi salah satu cara untuk ya ini kan kita tahu kalau pada musisi ini nggak ada manggung, akhirnya dia nggak ada income juga nih kan. Pun dengan Iya. seperti kita sebagai organizer, sebagai gigs organizer, nggak ada acara, nggak ada band, nggak ada yang bisa kita tampilkan, kita nggak ada income juga nih kan. Konser online mungkin bisa jadi salah satu ya apa ya kayak twistnya lah ya, twistnya untuk ya bisa dapat pemasukan sedikit-sedikit mungkin ya. Benar-benar. Dan misalkan yang hari ini nih, kita kan mau hearing session ya ceritanya. Ya. Waktu itu aku sempat bikin hearing session juga buat album Primavera, cuman di Jakarta doang. Terus kayak banyak yang teman-teman di luar kota, Kak, di Itu yang stream di itu ya, dong. yang di Kiyosujo Chaos ya? Iya, Kios Ajakes datang ya?
Enggak ya? Nggak ke sana. Cuman lihat Enggak ya? lihat di Instagram kalau nggak salah. Iya. Terus apa namanya? eh Gimana gitu rasanya? Aduh, pengen juga sih. Ada teman-teman yang dari Surabaya juga, Kak. Ini dong di stream. Cuman eh pada saat itu kayak nggak kepikiran aja, streaming lagi hearing session kayak gitu-gitu loh. Ternyata kayak gini bisa juga dan mencangkup orang yang lebih banyak. Iya, iya, iya. Oh, kalau kita mau flashback dulu, kita tuh sebenarnya 2017 pernah manggil Vira, pernah Oh hire iya. Vira manggung di Surabaya, iya. Oh yang ini 2017, ya. Sunday Yang Market. Oh, Sunday Market. Oh iya, iya, aku pernah ngobrol Yes. sama Mas Edward. Iya, waktu itu Kenapa aku waktu itu? kontaknya lewat Robby. Iya, sama Robby. Kemarin Iya. aku manggung di Surabaya juga, terus akhirnya ketemu Mas Edward. Terus dia cerita, iya dulu kita pernah apa ngajak manggung di Sunday Market. Udah nggak ada lagi ya? Masih ada, cuma kita udah nggak ikut handle lagi. Oh, oke, oke. Gitu. Oke, kita mau ngomongin albumnya dikit-dikit dulu ya, bentar-bentar, biar teaser buat yang dengerin nih. Dari album EP yang self-titled ke album yang Primavera, kalau dari Vira sendiri perbedaannya apa nih? Jauh, banyak. Menurut yang bikin dulu. Banyak banget. Jadi si Oke. EP self-titled ini aku bikin tuh bisa dibilang tanpa sengaja ya. Jadi nggak ada yang kayak direncanakan banget. Oh, gue pengen bikin album kayak gini-gini. Ini adalah suatu kumpulan tulisan-tulisanku yang udah lama. Terus ini kan debut ya, debut jadi masih ini banget lah, masih lugu gitu istilahnya, masih belum tahu teknis, belum ngerti ini, masih belajar banget, masih diceburin gitu. Jadi si EP ini tuh aku bikin di Prancis waktu itu karena aku kuliah di sana. Terus selesai kuliah aku ada pokoknya visaku tuh sisa kayak 7-8 bulanan. Terus aku sempat magang. Terus selesai itu aku ada kayak waktu senggang tuh sekitar 3 bulan. Akhirnya karena aku waktu di Perancis temenannya sama musisi-musisi juga, sama anak-anak musik. Terus ya pokoknya mulai dari musisi, terus sound engineer tuh aku kenal di kotaku karena kotaku dulu kecil kan. Terus kebetulan salah satu temen dekatku itu dia produser yang istilahnya tuh bapaknya anak-anak lah, bapaknya anak-anak band di Ren gitu. Terus dulu aku punya SoundCloud terus dia denger nih SoundCloud-nya, kok lo nggak bilang-bilang sih lo nulis lagu juga. Kayak gue selama ini kenal lo cuman suka datang ke gig, terus ya udah main sama kita main musik, cuman gue nggak tahu kalau lo suka bikin lagu juga. Akhirnya dia tuh yang nge-push banget sampai akhirnya ya udah deh kita bikin mini album kali ya, bikin EP dulu. Terus si tulisan-tulisan gue ini aku kasih dia, akhirnya kita aransemen bareng. Cuman ya udah gitu, kayak belum ada yang terlalu BM-nya gitu istilahnya. Jadi jadilah si EP ini. Terus jadi tahun 2016 rilis Desember ya kalau nggak salah, Desember 2016. Terus aku pulang ke Indonesia, udah mulai ada manggung dikit-dikit, cuman udah mulai kenal sama scene musik di sini, sampai akhirnya ya udah aku berkarir di situ juga. Terus biasalah kalau musisi kan kalau istilahnya next step-nya pengen yang udah mulai banyak mau gitu. Karena aku merasa di EP tuh aku belum full, belum keluar semua ide yang aku punya gitu. Dan di EP aku bikin chord-nya semua sendiri. Jadi bisa dibilang terbatas karena aku nggak yang kayak kadang aku tuh ada ide di kepala, ide melodi, cuman aduh ini chordnya apa ya, gue nggak ngerti gitu. Nah di album Primavera nih bisa dibilang ini album impianku gitu, kayak album yang lagu-lagu, melodi-melodi, sound-sound yang ada di kepalaku tapi nggak keluar di EP gitu. Karena waktu ngerjain Primavera aku ada produser juga namanya Dityo, dia banyak membantu yang chord-chord gitu, yang kayak oh ini chordnya, jadi kayak aku ngasih melodi gini nih melodinya, coba deh dimain chordnya, terus pas dimain tuh exactly kayak gitu. Jadi kayak akhirnya ada tandeman yang jadi butuh seseorang yang bisa mentranslate nada itu tadi di kepalanya Vira menjadi sebuah nada beneran ya. Mentranslate bener. Mentranslate, oke. Nah itu
di album self titled itu kenapa nggak dirilis ketika lagi di sana? Kenapa harus pulang dulu baru atau emang timingnya aja ketika lagi pulang baru dirilis? Sebenarnya aku salah satu faktor aku ngerjain album itu juga karena aku ditawarin sama label dari Bandung, namanya Orange Cliff. Orange Cliff ya? Betul, Orange Cliff. Itu juga random banget sih. Orange Cliff kan I know. Sigmund, Caveman, bla bla bla, bandnya seperti semua kan. Pas ditawarin, kenapa gue? Pasti si Dito yang nawarin ya? Si Dito, terus kayak, kenapa gue sih Toh? Udah bikin aja lah Fir gitu. Oke, ya gue kebetulan juga lagi bikin kan. Ya udah akhirnya karena itu sih di Prancis pun lumayan sulit sih untuk kayak beda lah cara kerjanya sama di sini gitu. Dalam hal distribusi, marketing, promosi dan lain-lain tuh jauh lebih mati di sana. Di gitu. sini lebih seru gitu, lebih dinamis, lebih banyak. Serius? Di sana lebih susah. Lebih susah. Kebanyakan teman-temanku yang main musik, yang punya band, yang hitungannya tuh sepantaran lah, bukan kayak Daft Punk gitu. Komparasinya sama Daft Punk ya? Iya, band-band startup lah ya, band-band startup kayak kita tuh kebanyakan pada dulu lah. Iya, kebanyakan tuh pada side job. Jadi ada yang guru bahasa Inggris, terus ngeband sorenya kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada yang diseriusin, nggak ada yang benar-benar nggak ada yang ambi gitu loh. Kita kan orang asli ambi ya. Jadi bukan apa namanya mungkin ada mungkin iya, hai Rob. Atau mungkin jangan di sana kayak ya mungkin musik cuma dijadiin kayak apa ya kayak cuman ya mereka lagi seneng ngeband tapi dia nggak akan ninggalin main jobnya mereka mungkin lah ya. Iya, dan kalau yang nanggung ya yang startup ya mungkin ya. Iya, benar. Dan slotnya tuh terbatas banget. Kayak kalau lo mau berkarir di musik, lo harus segede Daft Punk gitu. Atau kayak, iya, jadi kayak nggak pasarnya tuh nggak sejamuran kita. Kita kan jamuran ya, kayak ada yang ini dikit, tumbuh gitu. Itu sih menurutku yang seru tuh justru di Indo kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah kita di sini aja. Itu kan tadi yang album self-titled. Kalau yang album Primavera nih, ketika idenya mostly dari mana? Apakah inspirasinya dari mana? Mostly. Ide ya? Wah, ini kayaknya bakal curhat nih. Setiap kita albumnya tuh curhat. Karena awal mula tergagas si Primavera ini karena homesick sebenarnya. Tapi homesick sama Prancis. Oke. Karena aku 5 tahun di sana. Terus kangen springnya ya Primavera nih ya. Kangen semua deh, pokoknya kangen kedamaian. Terus karena dulu kan kotaku kecil ya, jadi kemana-mana tuh bisa naik sepeda, bisa enak deh pokoknya kayak liburan gitu. Walaupun di sana tetap kerja, tetap kuliah, cuman rasanya tuh nggak sebanyak tekanan tinggal di Jakarta gitu. Terus aku tiba-tiba pulang dan udah lumayan banyak kegiatan, terus banyaklah diserang kemacetan, kayak ya ampun keluar rumah aja kayak nggak maju 10 detik aja tuh langsung didindinin orang gitu, kayak ya ampun orang sini jahat banget sih sama gue. Kayak bisa tenang dikit nggak ya di sini. Udah deh akhirnya mulai sering stres, kayak lagi nyetir tuh tiba-tiba panik, terus kayak aduh kayaknya tuh semua huru hara gitu, kayak rusuh banget gitu. Sampai akhirnya ya udah, aku salah satu caraku escape dari semua itu dengan nulis lagu-lagu yang lebih ada Bilal. Waalaikumsalam. Salah satu cara escape tuh nulis. Akhirnya aku nulis lagu-lagu tuh yang bikin aku ingat sama pantai, ingat sama sesuatu yang cerah, yang happy, yang nggak ada knalpot, nggak ada suara bising gitu. Akhirnya aku bikin si album Primavera ini. Nah, lagu pertama yang aku tulis itu si For the Time Being, lagu ke-7 sebelum lagu terakhir. Kayak oh ya udah deh, gue kayaknya pengen ngambil tema tuh musim semi yang kayak lo lagi di karantina nih untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Dari musim dingin lo bakal ketemu summer kok, tapi lo harus ngelewatin dulu nih si spring ini, dimana lo
menanam benih-benih, lu siramin, nanti tuh pas summer tuh lo bakal tumbuh. Asal lo ngerawatnya benar, asal lo mengasupi diri lo dengan hal-hal yang bagus. Oke, terus ceritain sedikit tentang cover Primavera dan cover tambahannya setiap lagu kan ada nih. Kan Vira bikin nih setiap track ada satu artwork sendiri, track berikutnya ada artwork sendiri. Itu emang iseng bikin atau memang sudah di prepare untuk bikin, ada cerita sendiri-sendiri atau gimana? Itu Atau emang cuma nyalurin hobi lukisnya aja? Iya, selain itu karena emang per lagu, jadi si urutan lagunya kan lumayan kronologis nih. Kalau misalkan didengerin dari mulai Primavera tuh kayak baru bangun. Itu untuk artworknya sendiri lebih disesuaikan ke lagunya aja sih. Jadi apa yang aku visualisasikan di saat denger masing-masing lagu. Oke. Ini kalau menurut aku sendiri, dari aku dengerin Primavera dan Self Title, aku masih ngerasa ada bossa novanya masih sangat kuat ya, sangat kental. Apakah memang itu genre yang Vira pilih untuk memang harus ada bossa novanya atau gimana? Suka aja sih, karena emang suka. Karena balik lagi itu yang ngingetin aku ke zaman-zaman laid back, santai, pantai. Emang ibaratnya kalau lagi nge-play radio nih, kayak lagi next radio, kalau ada bossa nova aku pasti berhenti. Kayak salah satu kelemahan itu bossa nova, samba, itu aku suka banget emang. Jadi itu kayaknya secara nggak sengaja aja sih, kayak bikin lagu, mikir melodi, aduh beatnya apa ya, bossa deh. Oke. Itu comfort zone. Terus kalau dari inspiring musician, inspiring band siapa nih dari awal bermusik di Ren sampai sekarang nih, yang masih menjadi kalau mau butuh ide, butuh inspirasi, selalu dengerin dia dulu nih. Dengerin si band ini. Berkembang sih. Itu lumayan berkembang kalau dari buat EP, karena dulu aku tinggal di sana dan teman-temanku tuh banyak yang suka banget 60s. Jadi aku dikenalin sama banyak 60s Prancis, kayak si Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg, François Hardy, gitu-gitu aku dapet dari teman-teman. Terus mulai tuh kayak, suka banget deh dengernya. Sebenarnya dari dulu tuh aku suka banget Beach Boys. Kayak aku dikasih kayak gitu-gitu yang, kok mirip Beach Boys ya soundnya, kayak, gue seneng banget nih dapet option yang lebih wide lagi. Dikasih musik-musik Prancis, suka dikasih Itali juga, Eropa. Terus akhirnya karena suka 60s, dan kebetulan temanku yang jadi produser pada saat itu, dia emang banyak handle band-band yang kayak garage rock, terus apa istilahnya tuh, kok bebop sih, apa sih, duop gitu. Jadi bener-bener banget dia. Jadi akhirnya karena pada saat itu klik, akhirnya bikinnya yang 60s. Terus sekarang aku karena pulang juga, karena kesini akhirnya aku banyak explore musisi Indonesia juga, kayak Utha Likumahua, Om Chandra Darusman, dan lain-lain. Terus mulai dengerin dari Jepang, Cassiopeia, terus ada musisi idola, band idola namanya Lamp, kalau pernah denger. Dia pernah main di Jakarta tuh tahun lalu. Terus itu sih yang berkembang, tapi tetap di ranah ranah retro ya, ranah sound-sound yang sound vintage ya. Sound vintage. Oke. Terus mau nanya tentang apakah ini nggak ada hubungan dengan musik ya, tapi pengen tanya, color palette-nya harus pastel nih ya? Color palette harus itu ya? Ini perbincangan ini nih, visual art nih kayaknya. Sebenarnya aku tuh mengacu di 3 warna, primary color, si merah, kuning, dan biru. Dari situ aku tambahin kayak putih dan hitam, jadinya apa, terus dicampur-campur. Jadi kayak aku suka banget sama si primary colors, tapi kayak harus rada di mute dikit warnanya biar nggak terlalu ngejreng. Cuman aku suka itu sih, warna-warna yang apa istilahnya ya, kayak French Riviera gitu sih, kayak postcard di paham.
Oke, oke, oke. Kalau gitu kita langsung aja kita akan hearing session di album Primavera ini ya. Wah, ampun. Udah lama Oke, banget. Oke, siap. jadi buat yang kemarin nggak sempat datang di hearing session Vira Iya. di Studio Chaos, ya kita bisa dengerin online sekarang. Oke, kita dengerin lagu pertama kita sesuai urutan di Spotify aja ya. Iya. Itu emang sudah sesuai dengan urutan tracklist kan ya? Iya. Bukannya album Oke. kan? Iya, album. Hmm. Oke, lagu pertama adalah Primavera. Kita denger bareng-bareng ya. Terbitlah terang bersemi di rada gelita dan binar surya hidupkan sukacita tebarkan asmara di tengah pagi. Karena tak hanya cerita
Cool. Ini kali ya di pin komen pada nanya kita lagi ngapain. Oh iya, ntar dipin Kita dulu. lagi hearing session. Oke. Bingung juga ya ngeliat orang kok diem-dieman tapi ada Ada lagu bunyi tapi nggak ada yang ngomong. kita sedang hearing session album Primavera buat teman-teman yang belum sempat datang tahun lalu loh, udah setahun. Dan Oke. Oke. Now sekarang diceritakan what's behind Primavera. Ini kalau bisa dibilang my dream song sih. Ini lagu yang gue nggak sangka bakal keluar dari kepala gue. Yang apa ya? Jadi waktu ada ide bikin album, kan trigger pertama tadi si lagu For the Time Being ini nih. Tapi pas mau milih tema, itu tuh sebenarnya karena lagu Primavera. Karena emang judul albumnya pun Primavera. Nah, judul albumnya ini, si Primavera ini artinya musim semi. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Terus, ini lumayan random karena tiba-tiba aja gitu aku pengen album gue harus Primavera judulnya. Kayak aku suka banget sama si kata-kata ini. Jadi ada satu lagunya Bruno Nicolai, komposer Itali. Judulnya tuh Primavera. Dulu aku waktu masih kuliah sering banget denger lagu itu. Tapi tuh kayak nggak ada di mana-mana, lagunya cuma ada di YouTube. Buat kayak lagu fashion show gitu. Terus kayak, aduh, itu apa sih? Terus kayak, suka banget deh sama kata-katanya Primavera. Terus waktu aku kuliah, aku tuh sempat belajar bahasa Itali juga 3 tahun. Terus pas tahu artinya tuh kayak, musim semi ya artinya. Kayaknya cocok juga nih sama si konsep yang pengen gue garap tentang analogi musim semi yang dimana itu adalah masa transisi dan lain-lain. Terus ya udah pada saat nemu si judulnya ini, padahal lagunya tuh belum jadi, cuman kayak gue harus albumnya harus namanya Vera, nggak mau tahu. Terus ya udah akhirnya aku kayak ingat-ingat lagi artinya. Oh iya, waktu itu sempat belajar nama-nama musim ya waktu belajar bahasa Itali. Terus ternyata bagus juga. Terus kayak apa ya? Ada cocok loginya juga, kayak prima tuh il primo bahasa Italia itu artinya first. Kayak Vera tuh artinya kalau nggak salah sight, penglihatan. Itu kayak first sight. Kayak kalau Vera apaan? Penglihatan. Vera. Oh, penglihatan, oke. Vera ya. Terus kayak dicocok-cocokin aja, first sight gitu, kayak ini pertama kalinya lo melihat lagi, istilahnya kayak lo baru bangun gitu kan. Jadi kayak ini cocok banget nih si nama Primavera ini. Terus untuk musiknya sendiri, waktu itu aku lagi workshop sama si Dityo, produsernya. Kita workshop tuh via Skype karena tiba-tiba aku dapat melodi. Kayak tiba-tiba kayak, gimana sih kalau dapat hidayah gitu ya tiba-tiba. Oke. Ini harus direkam, kayak either direkam atau harus langsung disampaikan ke orang. Aku kalau disimpan atau dibiarin tuh hilang, udah langsung menguap gitu. Jadi langsung. Jadi harus disetorin dulu nih, harus ditunjukin ke orang dulu. Dit, ada ide. Oh yaudah, Skype. Terus kayak waktu itu nada pertama apa ya? Ditya nonton nggak, Dit? Kalau nonton komen. Kalau nggak salah tuh si verse pertama gitu. Tapi yang paling aku inget tuh waktu nemu pre-chorus yang itu kayak, ini apaan gitu, kayak ini melodi macam apa. Terus kayak, Dit, gue nggak ngerti sama sekali nih chordnya kayak gimana. Terus waktu itu aku kasih Dityo, terus dia langsung dapet gini. Oke, enak. Literally seperti itu. Cuman jadi si Vira cuman ngomongin nanti si produser yang menerjemahkan menjadi sebuah nada. Iya, kemarin Natri. Oke, nice. Bisa bantu jawab. Hai Dityo. Waktu itu saya ngirimnya pakai piano, jadi oke. piano. Terus akhirnya dia dapetin chordnya. Terus
ya udah langsung ngobrolin ini pengen kayak gimana lagunya, beatnya pengen gimana. Udah tanpa babi ibu, samba. Kita harus bikin samba. Ini jadi lagu pertama opening yang kayak kayak lu positif banget, lu seneng dengernya, kayak apa, pokoknya lu pas denger ini tuh tanpa ngerti liriknya, tanpa lu tahu maksudnya apa sih nih lagu, itu kayak otomatis bikin lo happy gitu. Ya udah akhirnya, cuman ngegarapnya lumayan lama sih, berapa bulan ya, lumayan ada berapa bulan sih buat ngegarap Primavera sampai jadi apa rampung gitu. Cuman yang udah pasti itu si nada pre-chorus itu tuh yang trigger, yang kayak kok gue mikir kayak gini sih, kayak sebelumnya ini kayak bukan ada yang familiar, tapi gue suka banget gitu, dan gue pengen banget bikin ini jadi komplit gitu, jadi lagu komplit. Gimana ya udah deh akhirnya kita cari-cari part yang lain, terus sound-soundnya juga prosesnya lumayan lama sih. Liriknya seperti yang Vira bilang sih, sebenarnya moodnya sangat kayak ya mood bangun tidur yang lu harus semangat nih, lu harus do something yang bikin nggak malas lagi nih. Iya benar. Cara moodnya dapat banget sih memang. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Oke, lanjut kita ke lagu kedua. Lanjut. Oke, lagu kedua ada Janji Wibawa, bener ya? Yes. Oke, langsung aja kita dengerin. This is second song from Primavera, Janji Wibawa. Cara moodnya berdapat banget. Berawal menyusuri kalbu, kesadaranku telah terteguh. Teringat tentang bahagia yang dulu dibuat masuk menembus hayalan pikiranku. Namun indah yang kau janji tak terjaga dan telah berhenti. Coba bertahan pada wibawa yang tersisa. Sadarkah wahai penghibur hariku, sekarang engkau tak lagi seperti dirimu. Kau hilangkan semua arti.
Nice. Sebelum nanya tentang apa arti di balik lagu ini, pengen tahu dapat dapat apa ya, inspirasi nulis Wibawa dari mana sih? Dari apa ya? Karena ini kan lagu tentang kayak apa ya? Apa kontemplasi gitu ya. Kayak kontemplasi diri. Terus menurut gue tuh Wibawa tuh salah satu kata yang representatif gitu, kayak apa ya, sesuatu yang kayak lo nggak apa ya, wisdom gitu ya. Iya nggak sih, wisdom nggak sih? Kayak di balik kayak kumpulan dari pemikiran, terus kayak apa sih, keputusan-keputusan tuh kayak gue nyari kata-kata apa ya? Oh, wibawa nih, wibawa diri gitu. Jadi kayak gitu deh. Oke. Nah, kalau sekarang tentang penulisan, ide segala macam dan Wibawa, ceritakan gimana? Ini lagu kedua yang aku tulis setelah For the Time Being. Kita tuh aku nulis bareng Ditya juga. Ini lagu yang di luar comfort zone dari hal apa, pemilihan melodi, terus sound juga lumayan baru explore di lagu ini. Kayak cara nyanyi juga kayak, oh gue bisa ya nyanyi kayak gini, sesuatu yang lebih genit gitu, yang kayak high pitch, yang kayak ya ini salah satu lagu yang membuka pintu baru sih di apa sih istilahnya, dictionary musik gue gitu. Terus ini kayak ini sih kayaknya kebanyakan lagu-lagu di album Primavera nih jadi apa, surprise, apa istilahnya, kayak ada element of surprise di setiap lagu untuk gue sendiri, karena ini gue lakukan di luar comfort zone, terus akhirnya bisa bikin kayak gini, dan akhirnya dikembangkan yang paling cocok buat si keseluruhan lagunya. Yang maksudnya jadi tidak menyangka bisa bikin lagu seperti ini, bisa nyanyi seperti ini, bisa bikin nada kayak gini jadinya ya. Benar-benar. Oke. Kita lanjut lagu ketiga ya. Oke. Lagu ketiga judulnya Through the Shades of Paradise. Oke, kita dengerin dulu.
Oke. Kenapa yang ini aku lebih ngerasa berbeda dari dua lagu yang lain ya? Agak sedikit berbeda ya? Iya ya. Kayaknya setiap lagu lumayan ini sih secara musik lumayan explore dan ada karakternya masing-masing sih. Jadi pasti akan menemukan satu part yang nggak akan ditemui dari beberapa lagu yang lain ya? Kayaknya. Mungkin Kenapa? apakah akan menemukan satu part atau mungkin ada beberapa part yang tidak akan ditemui di lagu-lagu sebelumnya atau setelahnya mungkin? Jadi sangat-sangat beda, ada satu yang pasti akan beda banget. Iya kayaknya setiap lagu ada apa ya? Ada warnanya masing-masing gitu. Okay. Karena emang tujuannya di album ini aku pengen BM-nya tuh dikeluarin semua gitu, dan lagu ini salah satunya yang aku pengen bikin. Sebenarnya ini idenya tuh dari kayak ada konsepnya gitu. Aku waktu itu bilang ke si Dityo, Dit pengen bikin lagu yang mirip-mirip sama Primavera, yang kayak apa, auranya tuh seneng gitu, yang tapi Primavera kan hitungannya tuh lebih kayak pembuka, kayak di saat lo baru mulai bangun, terus kayak harapan lo tuh masih segar gitu. Nah, si Through the Shades of Paradise ini kalau ibarat perjalanan gitu, Primavera tuh kayak baru bangun. Terus Janji Wibawa nih lagi kontemplasi nih, pagi-pagi lagi mandi, terus kayak aduh, gue kayak gue memaafkan diri gue deh yang lama. Terus tapi kayak masih ada dark-darknya, kayak masih apa, nostalgia gitu. Nah, si Through the Shades of Paradise nih kayak lo udah siap keluar rumah, lo ready to explore hari lo. Makanya kayak lirik-liriknya tuh apa sih, kayak come to a place you've never been to before. Lo explore tempat yang lo belum pernah datang. Terus di sana tuh lo bakal nemuin sesuatu yang dulunya mungkin lo nggak suka, tapi kalau lo ngelihat sesuatu lebih detail lagi, lebih ya dengan mindset yang baru, sesuatu yang lo dulunya nggak suka tuh bisa jadi sebuah treasure yang lo, oh ternyata ini apa, gue bisa enjoy ini, gue bisa appreciate ini gitu. Jadi si Through the Shades ini emang dimulai dari konsep gitu, dari konsep gue pengen bikin yang orang ngedengerinnya tuh ngerasa lagi kayak ngebut di jalan tol, tapi cupnya dibuka, kayak lo ngerasain, lo benar-benar enjoy momennya, tapi ada rasa adventurous-nya gitu. Yeah. Itu sih, jadi semuanya dibikin rada rame, terus si penulisan liriknya juga dibikin lebih seru, bikin lebih wonderful, tapi wonder pakai A, kayak wandering around gitu. Yeah. Dan si aransemennya juga aransemen dan pemilihan instrumentasinya juga dibikin rame biar mendukung si keseruannya itu. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita harus end dulu, lalu akan online lagi karena sudah 52 menit. Daripada ntar kebut tengah-tengah, nanti kita akan online lagi. Kira nanti tolong request lagi ya. Oke. See you. Oke, kita udah online lagi. Vira juga udah join. Nah, oke. Oke, kita akan lanjut lagi ke lagu keempat ya. 4. He's Got Me Singing Again. Oke, langsung aja kita dengerin. This is the 4th song from the album Primavera. He's Got Me Singing Again. Low clouds are sinking in the sky as I walk down one minute. I looked around, wondering why the night is quiet as I pass by. Spring will be passing through the year, although I haven't found a sun. Pouring my eyes will be somewhere far above, waiting for a new day to come.
It's floating in the empty night. He's got me singing again, got me singing again, got me singing again. He's got me singing again, got me singing again, got me singing again. One time I caught her looking down as she walked out and stumbled through the night, hoping to find a place to hide those weary eyes. Later I told myself that I wouldn't mind to ask her if she wants to take a little walk around till the evening burst into the dawn. Then I thought I'd sing and whisper to the silent sky a song that I love will guide me to her arms tonight. How come the night starts to shed some light? That's where our dreams are alive. And now I know there will be days to come and nights to fall. For I finally found a reason to get by. And time has come at last. He's got me singing again, got me singing again, got me singing again. She's got me singing again, got me singing again, got me singing again. She's got me singing again, got me singing again, got me singing again. She's got me singing again, got me singing again, got me singing again. Someday I won't be looking down and we'll sing a little song. Yeay. Oke. Pertanyaan Bilal, pertama. Kenapa? Bilal ada nggak nih Bilal? Tadi sih sempat nongol dia. Pertanyaan pertama, kenapa Bilal? Karena Bilal, jadi gini, aku tuh setiap nulis lagu kayak punya visualisasi atas lagunya gitu. Either itu suasananya atau kayak apa ya, kayak suka ada pemeran di kepala aku gitu, kayak ibarat soundtracknya ada kayak si pemeran yang lagi acting di dalam lagunya gitu. Terus untuk He's Got Me Singing Again ini, aku ngebayanginnya tuh, tahu ini nggak sih film Sound of Music? Ya, tahu. Aku ngebayangin scene yang Rolf and Liesel itu, yang mereka lagi apa? Si Lieselnya keluar cabut dinner, terus dia ketemu si Rolf di apa sih? Kayak ada apa sih itu tempat gazebo gitu. Ngebayangin tuh bener-bener lagi kayak ada cewek lagi jalan, terus tiba-tiba ada lelaki yang yang bawa telegram gitu. Ngebayanginnya tuh sejadul itu. Nah, terus tadinya tuh aku pengen kayak, aduh, apa ngajak ini ya penyanyi yang jadul beneran. Tadinya tau gak sih, aku tuh pengen ngajak Om Jayusman. Yang nyanyi Om Jayusman, dia tuh yang nyanyi Nostalgia Hotel Zen, yang lagunya Mas. Karena aku kenal orangnya. Terus aku hampir nawarin Om Jayusman kayak, Om mau nggak nyanyi
oh enggak, saya udah nggak nyanyi lagi, sekarang mau motret gitu. Oke deh. Cuman itu bener-bener Terus BM aja sih, karena aku ngebayanginnya bener-bener suara yang apa, yang kalau ngedengerin lagu sambil merem tuh ngebayangin lagu zaman dulu gitu. Terus aduh siapa ya penyanyi muda yang suaranya tuh jadul gitu. Terus ya udah akhirnya Bilal, siapa lagi? ya, ya, oke. Bilal yang paling kayak suaranya Tapi clear, cocok ya, visualisasinya cocok ya. cocok. Oke. Cuma Terus kalau dari abu-abu aja rambutnya kurang dia. abu-abu. Mungkin Kalau dari apa namanya ide lagu segala macam, Vira bisa ceritain nggak lagu ini tentang apa? Kenapa dibikin lagu ini? Aduh, jadi malu. Eh, ya si album Primavera ini kan emang tentang apa, keseluruhannya tuh tentang awal yang baru, tentang sesuatu yang apa ya, kayak bibit-bibit baru tumbuh gitu. Dan di lagu ini aku explore nulis tentang seorang laki-laki gitu. Seseorang yang yang membuat aku mulai nyanyi lagi, kayak oh akhirnya gue bisa explore sesuatu yang gue belum pernah sebelumnya karena ada orang ini gitu. Jadi emang pengen mengapresiasi si sosok yang ya buat aku perlu di mention gitu, untuk karena ada perannya juga untuk membuat si album Primavera ini. Jadi literally orangnya bikin gue nyanyi lagi gitu, kayak Oke. karena jeda dari EP ke Primavera kan lumayan setahun gitu, tahun 2 tahun. Dan kayak lumayan melalui banyak challenge di dunia musik. Terus akhirnya bisa explore sesuatu yang baru lagi, dan ya gitu deh. Mencoba attempt nulis lagu cinta. Jadi kayak appreciation song ya buat si lelaki ini ya. Lelaki ini ya, semua orang juga sudah tahu. Kita lanjut ke lagu berikutnya, lagu kelima. Ini nyapa penonton dulu kali ya, halo semuanya. Oh ya, silakan sapa dulu. Ini, Terima kasih. Ini banyak yang ngomong pakai bahasa Perancis ya. Banyak dan korban filter. Korban filter itu Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Oke. Lagu kelima Bunga, benar? Yes. Oke, langsung aja kita dengar. This is lagu kelima dari album Primavera berjudul Bunga. Ketika ku lihat pesona merayu sapadanya, dunia
sukacita. Ramai yang tertebarkan, kedamaian di atas tanah merona, dan harimu akan senantiasa bermandikan irama suka. Ramai yang tertebarkan, kedamaian di atas tanah merona, dan harimu akan senantiasa menyanyikan irama cipta. Dan warna yang tertebarkan, kedamaian di atas tanah merona, dan harimu akan senantiasa mengabarkan irama suka, menyanyikan irama cipta, bermandikan irama suka cita. Oke, sekarang bisa diceritain apa di balik lagu Bunga ini? Bunga adalah sebuah lagu yang merayakan kegembiraan. Seperti banyaknya di lagu-lagu di album ini. Cuman kayak yang tadi aku udah ceritain, si Primavera emang pengen dibikin rada kronologis gitu ya. Jadi si Bunga nih kan sebelumnya He's Got Me Singing Again. Kayak di lagu Bunga tuh dia udah kayak climax-nya tuh di situ kayak gue akhirnya udah di tengah-tengah musim semi yang kayak berbunga-bunga. Karena kan emang si musim semi kan istilahnya kok ambasador sih, bisa kalau kita dikasih kata musim semi kan yang kita pikirin bunga kan. Jadi si pemeran utamanya gitu, si bunga-bunga ini udah mulai bertebaran dan bisa dibilang aku ngibaratin bunga-bunga ini sebagai orang-orang atau hal-hal yang indah di hidup kita masing-masing gitu. Jadi bukan bunga cuman bunga tumbuhan, tapi itu sebagai sesuatu yang indah yang ada di sekitar kita setiap hari, yang kalau kita sayang, kita apresiasi, kita tanam dengan baik, kita kasih asupan yang benar, yang baik-baik, itu dia bakal tumbuh dan kita juga yang bakal menuai hasilnya, yang kita bakal menikmati gitu. Tumbuh seperti sayur kale di balkonnya Vira ya? Iya, doainnya ini lumayan rada lama tumbuhnya. Oke. Dari si balik lagi ke temanya itu, akhirnya dipilih instrumentasi dan aransemen yang sesuai gitu. Makanya ngambil ada sedikit funknya, ada tetap balik tambah. Pengen yang kayak udah deh lo mikirnya dengarnya nggak usah mikir, kayak senang-senang aja gitu. Ya, tapi memang moodnya sangat-sangat fun sih, sangat fun banget didengerin, pasti akan senyum lah ya, minimal senyum lah. Minimal senyum. Gerak kaki, gerak jempol dikit. Ya, gerak angguk lah ya, minimal angguk lah ya. Metal dong, angguk. Kita akan dengerin lagu berikutnya. Ini favorit saya sebenarnya. Dari awal ketika rilis single dari awal udah saya denger, udah oke, ini mungkin menurutku malah di album Primavera the best songnya lagu yang ini. Cuman saya nggak mau bilang karena takut bacanya salah. Apa bacanya gimana nih?
Iya nih View. setiap kayak apa interview atau apa gitu ya, single barunya apa judulnya, Down in View kan gitu. Bisa diulang lagi. Salah nih kayaknya salah judul. Judulnya tuh Down in kan bahasa Inggris ya. View tuh artinya old, tua, kan tuh kota Iya, kota beneran sih kayak. jadi View. view kan. Oke. Oke Kayak lah, bahasa kita dengerin lagu berikutnya dari album Primavera, Down in. Silakan view diteruskan. kan. View kan. As I'm looking down to the street of my Shenzhen again. Where goes a tone? This word he smiles at me and starts to sing again. Nothing compared avec son style automne. Tout ce qu'on attend de couleur tout à la fois. Nothing compared avec son style automne. Tout ce qu'on attend de couleur dans la musique qui va me donner la joie. Wonder you wake up, wonder the world is spinning green. Don't have their reasons. Now that it's over, it's the wonder that follows true. Nothing compares avec son style automne. Tout ce qu'on attend de couleur tout à la fois. Nothing compares avec son style automne. Tout ce qu'on attend de couleur dans la musique qui va me donner la joie. Nothing compares avec son style automne. Tout ce qu'on attend de couleur tout à la fois. Nothing compares avec son style automne. Tout ce qu'on attend de couleur dans la musique qui va me donner la joie. Jadi kangen manggung. Ini best. Asli ini best banget. Jadi kangen manggung. Dari awal ketika rilis di Spotify itu langsung kayak anjir ini lagu, wah kacau sih, enak banget sih ini. Terima kasih. Asli enak banget. Jadi beneran pengen jalan di kan yang tua. Bin. Itu gimana tuh? Itu ceritanya apa tentang lagu ini? Apakah beneran lagi ke Cannes terus akhirnya menemukan inspirasi bikin lagu ini? Iya, bener, tapi bikinnya bukan pada saat itu. Jadi, ini salah satu lagu yang apa? Yang kayak aku dapet ilham gitu, kayak dapet melodi yang kayak itu, yang kayak si Primavera tadi, yang bener-bener kayak, pas nemu tuh langsung lari, langsung nyari HP, record. Waktu itu aku lagi sikat gigi, kayak random banget, tiba-tiba kayak enak nih, akhirnya langsung. Oke. Terus pokoknya pengen waktu itu tuh waktu ngobrol sama si Dityo, aku kakak pengen refnya tuh cuman para papa doang, jadi
terus kayak dia janganlah kasih lirik lah, masa gitu, masa satu lagu cuma para doang. Terus kayak ya juga sih. Nah terus waktu mikir ngisi lirik, aku pokoknya kekeh tuh pengen sesuatu yang ada papa-papanya. Apa ya, papa bahasa Inggris kayak nggak cocok. Terus bahasa Indonesia apa, masa nggak papa, masa manggil-manggil papa. Kayak aku ingat kata-kata dalam bahasa Prancis, pa itu artinya jangan, PAS tulisannya. Ya, anak-anak belajar PAS bacanya pa. Itu kayak Selipin dikit. iya, itu kayak natnya bahasa Inggris. Oke. Terus akhirnya si liriknya ma fille ne crains pas. Pokoknya pengen belakangnya tuh ada papanya gitu. Terus waktu lagi mengurung diri untuk menyelesaikan lirik, itu aku langsung oke, ini berarti fix lagunya ada bahasa Perancisnya, terus ada kata-kata jangannya. Terus ya udah akhirnya mulai tuh mikir, menyelami masa lalu. Terus waktu itu aku ingat waktu masih tinggal di Perancis, kayak bulan-bulan terakhir aku mau pulang, itu aku liburan ke South, waktu itu aku nginapnya di Nice, di kota Nice. Terus by the way kalau mau liburan ke Perancis jangan ke Paris, mending ke Nice. Tuh, wah, diinget ya. Bau nggak enak. Nice, nyewa Airbnb, terus aduh aku lupa nama busnya. Pokoknya ada bus yang ngebawa kita dari Nice sampai ke perbatasan Itali. Jadi cuma 2 euro kok nggak salah. Pokoknya murah banget deh itu bis. Pokoknya intinya di hari-hari terakhir aku di sana, aku benar-benar kayak liburan. Terus kayak liburan tapi masih ada galau gitu, kayak masih ada ganjelan di hati, dimana aku mikir kayak ya ini bentar lagi gue pulang, gue ngapain ya nanti, kayak gue udah menemukan sesuatu di sini yang dari mulai teman-teman, terus kayak aku mulai nulis juga kan di sana. Pokoknya lagi galau mau pindahan lah gitu istilahnya. Terus pagi-pagi waktu itu nyari sarapan kan ke pasar, nyari roti pokoknya bahan-bahan makan. Terus itu lagi galau banget tuh, lagi kayak bener-bener sedih gitu. Terus tiba-tiba kalau di Perancis tuh banyak musisi jalanan gitu kan, kayak orang di pasar tuh main gitar tapi enak mainnya. Terus waktu itu aku inget ada orang yang lagi nyanyi sesuatu yang itu, jadi dia bilang kata-kata ma fille ne crains pas gitu, artinya anakku jangan khawatir. Terus dia kayak itu situasi yang kayak wow, mind blowing, pas banget sama situasi gue pada saat itu. Terus kayak sebenarnya nggak langsung gue bikin lagu, cuma di saat gue lagi nulis itu kepikiran banget tiba-tiba si memori tersebut. Akhirnya aku taruh di ref gitu, dan nggak diganti kata-katanya, cuman jadi kata pertama aja, abis itu aku lanjutin. Cuman itu sih sesuatu yang momen-momen yang partikular dalam hidup yang harus diabadikan. Dan berarti dulu ketika ketemu si penyanyi jalan itu, saking dia ketika ngomong sorry Pak makine kampa apa? Gimana ayo kita ujian ya. Aku baca liriknya dulu. Jadi ketika dia ngomong itu beneran kayak touching banget, akhirnya sampai diinget-inget beberapa tahun kemudian akhirnya dijadiin lagu ya. Iya, padahal bukan buat gue gitu. Padahal kayak dia lagi nyanyi sesuatu yang habis itu dia lanjutin kata-kata nggak ngerti apa. Cuman itu yang menurut gue kayak angels in disguise gitu, kayak orang yang dikirim buat kita untuk untuk ngasih sesuatu, ngasih hidayah, ngasih wahyu atau ngasih peringatan segala macam, jadinya keingetan terus. Edisi Ramadan. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya, For the Time Being ya. Ini yang lagu pertama kali ditulis malahan ya. Oke, langsung aja kita dengerin. This is For the Time Being. Road,
cold air would make them wise and kinder. And for the time being, we all got to learn. Even in the deepest sorrow, hope begins to rise. For you might have heard, this time you must begin. For you might have seen, this time you must believe. So hold on to what's good when the bad moves in. Hold on to what's brave when the pain threatens you. Stand by my side. A glimpse of the rising sun. And there's no for you might have seen, this time you must believe. For you might have heard, this time you must begin. For you might have seen, this time you must believe. So hold on to what's good when the bad moves in. Hold on to what's brave when the pain threatens you. Oke. Oh, tadi sebelum kita lanjut, tadi ada Gilang nih, ikut komen. Gilang Pramudia. Yes. Halo, kenal Gilang juga. Kenal, alhamdulillah. Gilang orang yang suka kita kerjain. Oh ya, kenapa dia emangnya? Dikerjain gimana? Kerjain sama Dityo, kasih chord-chord aneh. Oke. Ya, oke. Ceritanya tentang lagu For the Time Being dong. Kenapa dia jadi lagu pertama yang dibikin malahan? Ini tuh ditulis 2017 kalau nggak salah. Pokoknya ini lagu sempat dimainin di With The Fest 2017. Waktu itu aku main di sana. Terus kayaknya ini lagu yang kayak apa sih, lumayan dalam tekanan gitu. Jadi kayak gue ngerasa karena waktu itu ada tawaran With The Fest, terus gue merasa kayaknya gue harus punya satu lagu lagi deh, kayak karena waktu itu kan 2017 tuh aku cuman punya 5 lagu dari EP. Ya. Terus kayak gue harus bikin satu lagu lagi untuk bisa perform di With The Fest, karena durasi tuh kalau nggak salah 45 menit, standar full set. Standar perform ya? Iya, nah terus kita hitung-hitung kalau 45 menit kayaknya banyakkan lagu covernya nih daripada lagu originalnya. Terus akhirnya oke, gue harus bikin satu lagi nih, deadline-nya With The Fest. Oke, terus di saat nulisnya ini aku emang lagi mengalami masa-masa sulit lah gitu, kayak lagi banyak kendala yang aku belum familiar gitu, yang baru pindahan dan lain-lain. Terus pas banget momennya disuruh bikin lagu, ya udah akhirnya bikin lagu yang kayak ngomong ke diri sendiri, yang kayak lo harus tahan, lo harus bertahan di momen kayak gini, ntar juga lo bakal menemukan cahaya di cahaya di lorong gelap gitu. Asik. Jadi akhirnya bikin lagu yang buat memotivasi diri sendiri. Akhirnya jadilah sih For the Time Being ini, yang akhirnya kita berhasil memainkannya di With The Fest. Terus ya akhirnya lagu ini yang bikin tema si Primavera juga sih, bisa dibilang kayak pengen masukin For the Time Being di album. Terus naruhnya di mana ya, karena ini lagu
dalam apa secara timeline penulisan kan lumayan jauh dari yang lain nih. Ini kayak ditulisnya lumayan awal, terus waktu ngegarap Primavera si For the Time Being ini udah jadi kan istilahnya kayak takutnya malah nggak senada, cuman dia yang menarik konsep musim semi ini kayak ya lo harus bertahan di masa-masa sulit sehingga lo bakal melihat sesuatu yang lebih baik gitu. Iya sih, itu yang agak sedikit bingung sih. Maksudnya kan ketika dibikin lagunya ini kan dia sudah duluan nih. Tapi untungnya masih bisa menginlinekan konsep musim seminya dari lagu lain yang dibikin setelah For the Time Being ini masih inline. Tapi nggak takut, maksudnya ketika awal bikin For the Time Being ini kan agak sedikit ada unsur kepepet nih ya. Nggak takut ketika bikin, nggak takut wah ini ntar jadinya kayak asal-asal atau gimana gitu. Tapi fun fact, Janji Wibawa sama kebanyakan laguku tuh last minute secara Janji Wibawa itu sama nih kasusnya, mau dimainin waktu Just Goes to Campus. Jadi lagunya udah jadi, tapi liriknya sama sekali belum ada. Jam 4 pagi hari H aku selesaiin Janji Wibawa. Dari lirik yang untuk JGTC sampai ke record ada perbedaan nggak atau tetap sama aja? Kayaknya enggak deh. Nggak ada ya, oke. Soalnya selang berapa minggu waktu itu kita langsung record. Oke, the power of kepepet, mantap. The power of kepepet ya, makanya si For the Time Being pun kayak gitu. Iya, jadi emang kayaknya otakku mulai ke trigger tuh kalau udah mepet terus. Iya, memang kadang-kadang manusia tuh kalau makin mepet tuh makin cerdas, makin kayak menemukan. Iya. Micin udah menguap dari. Benar. Oke, kita lanjut lagu terakhir ya untuk di album Primavera. Oke. Kita akan dengerin bareng-bareng. This is Matahari. Terik mereda menyambut malam.
selesai. Akhirnya 8 lagu ya. Oke, untuk lagu Matahari ini bisa ceritain kenapa dia jadi lagu penutup di album Primavera kali ini? Ini lucu waktu bikin lagu Matahari, judul awal lagunya tuh Jalan Pulang. Oke. Kayak kita nggak tahu judul apa ya. Dan di album Primavera ini banyak banget lagu-lagu yang dimulai dari musiknya dulu. Liriknya tuh nyusul gitu. Terus waktu itu si lagu ini musiknya tuh udah jadi. Terus kayak setiap dengerin Matahari tuh kayak ngebayangin tuh lagi jalan pulang. Makanya kayak apa abis workshop gitu, aduh tulisan apa nih? Biasanya kan cuma A B D F G H J K kan ya. Kalau kayak random nulis judul tuh kayak rap gitu. Ini tuh kita randomly nulisnya jalan pulang gitu. Pokoknya rasanya tuh rasa-rasa kayak lagi apa udah seharian capek terus kita Udah kayak selesai hari ini ya, kita kayak mau pulang gitu. pulang apa melihat senja sambil ngopi gitu kan. Kayak ngelihat di apa di jendela mobil nyender Yes. terus kayak matahari lagi terbenam. Sebenarnya si matahari tuh itu pengennya tuh ada suasana pulang gitu kayak either lo pulang kantor atau lo habis ngapain pokoknya pulang di mobil atau di bus atau di mana di motor lagi bengong ngeliatin matahari turun terus apa kalau gue sih setiap ngeliatin kayak matahari turun gitu apa mikirnya besok terbit nggak ya gitu kan kayak apa ya kita udah menghidupi hari ini semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan ya berharap agar besok tuh kita bisa lebih baik lagi dan biar mataharinya terbit lagi kalau enggak kan nauzubillah kan. Di Matahari ini kayak komplimen sih lagu Primavera. Kalau dengerin juga si outro-nya Matahari tuh sama kayak Primavera. Jadi ada itu sama kayak awal intronya Primavera. Jadi emang pengen apa namanya komplimen each other. Jadi kalau Primavera adalah si lagu doa lo mulai hari, si Matahari ini kayak doa lo penutup hari gitu. Kayak lo cocok lagi ya. lo berharap besok at least sama lah kayak hari ini gitu, tetap dimulai dengan harapan yang baik, terus ditutup dengan ya lo apa sih istilahnya kayak lo kontemplasi akan hari lo apa berpikir untuk sesuatu yang lebih baik lagi besoknya. Gitu. Makanya suasananya rada dalam gitu kan, nggak kayak lagu-lagu sebelumnya. Ini lebih kayak gue beberapa kali dengernya apalagi di part bridge-nya itu gue bisa nangis sih kayak padahal gue yang nulis norak ya tapi kayak ya ini kayak satu-satunya lagu yang lumayan bikin sedih gitu, bikin apa membiru. Oke. Gitu. Oke, sudah 8 lagu, kita udah tahu semua ada apa di balik semua lagu di Primavera. Kita akan nanya sedikit lagi tentang single terbaru Vira nih, 2020 yang collab sama Ciki Foxy sama Meda Kawu juga. Pengen tahu aja gimana pembikinannya, terus apakah seru dengan collab dengan mereka. Kita juga akan ngobrol dengan Meda minggu depan. Oke. Berapa ya? Pokoknya minggu depan kita akan ada jadwal dengan Meda juga. Nah, sekarang kita pengen tahu juga nih kalau dari Vira collab dengan mereka berdua gimana nih? Di single terbarunya itu, Panggilan Jiwa. Panggilan Jiwa ini sebenarnya si Ciki sih. Jadi semua idenya dari Ciki. Terus pada saat waktu proses produksi ini lagi heboh-hebohnya kasus yang pokoknya apa ketidaktoleransi di Indonesia tuh lagi tahun lalu tuh yang lagi apa peristiwa penurunan bendera dan lain-lain. Tuh kita lagi concern banget sama hal itu dan kebetulan aku Ciki sama kok Mas Meda sih sama Kak Meda lagi sering ketemu dan sering ngebahas isu-isu sosial dan pada saat itu aku lagi ada campaign tentang polusi juga. Pokoknya kita bertiga tuh lagi ibu-ibu ngomel lagi kayak keluh kesahnya tuh banyak gitu. Terus si Ciki waktu itu emang rencana apa bikin aransemen ulang si apa Panggilan Jiwa. Terus pas aku denger lagunya, aku tuh kayak pernah denger lagunya karena aku suka albumnya Om Chandra yang itu.
yang apa indahnya sepi. Hmm. Terus kayak lupa kalau ada lagu ini. Oke, gue pernah denger deh. Terus pas didengerin lagi, gila sih lagunya bagus banget sih. Terus waktu itu aku taunya si Ciki cuman mau bikin untuk dia sendiri. Jadi kayak, nih gue pengen bikin, pengen aransemen ulang Panggilan Jiwa. Oh iya, bagus tuh Cik lagunya. Terus ya udah, sebenarnya ide semua konsep danaan di Ciki. Jadi dia yang nawarin aku dan Kameda, karena di situ kita pengen kayak nunjukin solidaritas walaupun kita bertiga tuh beda, tapi ya kita punya panggilan jiwa yang sama, yaitu kemanusiaan gitu. Kayak kita datang dengan isu masing-masing, kita datang dengan keluh kesah masing-masing, cuman yang menyatukan kita ya human race gitu. Kayak kita punya empati, kita punya bond yang nggak bisa dihancurkan dengan ras, dengan gender, dengan agama dan lain-lain. Itu yang mempersatukan kita, akhirnya bikin bertiga gitu. Dan aku sebagai fansnya Om Ikang dan Om Chandra tidak bisa menolak ini sesuatu yang once in a lifetime bisa dilakukan, dan lumayan pressure sih sejujurnya waktu, apalagi aku nyanyi partnya Om Chandra. Ini salah dikit, waduh ini nggak enak nih pasti Salah sama Chandra. dikit, Chandra santai-santai aja, cuman kayak aduh pressure banget rasanya. Cuman suka banget sih sama. Oke, sebelum kita todong Vira buat satu lagu nyanyi, kita mau ngasih pertanyaan dikit nih, pertanyaan terakhir. Setelah pandemik ini berakhir, setelah ini semua beres, mau ngapain nih? Mau pakai Zomato Gold buat makan. Sedih banget, gue udah langganan setahun terus nggak kepake. Duh, Zomato Gold nih nggak kepake nih, sayang nih. Sayang banget. Padahal udah kayak, kita harus makan ini. Ada satu restoran apa Iga gitu, karena pandemi, ya nggak penting ya, tapi kangen banget nggak sih makan di luar rumah? Asli kangen banget asli. Iya. Asli beneran, kayak pengen aja makan di emperan di pinggir jalan, makan pecel lele gitu kan. Iya, pengen keluar gitu, makan sama teman-teman, pengen ngumpul bareng anak band, bareng teman-teman. Ya, semoga ini cepat beres lah ya, jadi bisa semuanya kembali normal, semuanya bisa berjalan seperti dulu lagi. Amin. Gitu. Oke, satu lagu dong. Odong nih kita nih. Ya, ini disclaimer ya by the way, karena chord-chord di Primavera tuh di luar kemampuan. Jadi gue nggak bisa main instrumen, tapi sudah disiapkan kayak di musola ya. Udah disiapkan -1. Ini rekaman Primavera album tapi aku strip down. Oke, please welcome Vira Thalisa, biar kerasa kayak manggung. Vira Thalisa. Terima kasih. Ini Primavera. Bentar dulu dengerin dulu. Oke, mulai di situ. Oke. Terbitlah terang bersemi di dalam gelita dan bina surga, hidupkan surga cinta, tabarkan asmara di kanan pagi, kendakkan hanya jadi yang tak kau rindukan. Terik bendera, cahayamu menyalakan terang, tenangkan jua alam yang menakutkan, sejuknya embun yang menerkam pagi, semakin larat dan derita yang tak singgah dalam dada.
cantiknya merdu irama dan beragam warna menentukan cinta teringat derah mendering di batas samara ketika duka menerkam dalam dada tak akan besar ini datang lagi lenyapkanlah dan yang tak hanya singgah dalam dada cantiknya merdu irama dan beragam warna menentukan cinta tiba malam surya berganti bintang meredup di dalam keriknya sinarkan bentang nirwana melunturkan amarah bintang di muka dunia. Terang bersemi di ranah gelita dan bintang surya hidupkan surga tebarkan asmara di kalangan pagi telah datang hangatnya cerita yang telah kau rindukan dalam nada. Mantap, mantap. Joget dong, serius amat. Gak bisa joget nih, kupingnya menerima asupan nada yang enak. Udah keenakan. Biasanya nyanyi lagu ini tuh masih berdiri, masih megang tamburin Yes. nih, duduk. Benar. Setiap Kalau duduk setiap jadi live. makin aneh ya. Parah sih, jadi makin kangen manggung. Oke. Terima kasih buat Vira, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you banget nih, ada Edward nih di sini nih. Halo Mas Edward. Hey, Vira makasih ya. Thank you loh kesempatannya untuk ngomong panjang lebar tentang karya-karya. Iya. Kamu terlama nih. Terlama ya? Terlama, maafkan ya. Tadi Maafkan di telepon ya. juga udah ngobrol kan. Ibu banyak lu kesah. Oke Vira, thank you. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat terus. Amin, Dan kalian juga ya. dulu, Semuanya tetap nonton sih. juga. Kenapa? Semuanya nonton juga sehat-sehat. Oh Jangan iya. bandel. Oke, thank you Vira. Semoga kita ketemu ya. Bisa ketemu lagi di next Amin, panggung Vira, berikutnya. ketemu ya. Amin. Semoga bisa terus Oke. ya. Bye. Bye. Oke. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jadi tadi baru saja kita ngobrol panjang lebar sama Vira Thalisa tentang gimana dia bikin album Primavera, gimana dia tentang nulis Primavera, gimana dia dapat ide untuk lagu Primavera. Stay tune terus di beatsandbobs.show. Kita masih banyak lagi konten untuk menemani kalian di rumah, untuk menemani kalian nggak kemana-mana, untuk menemani kalian tetap stay at home, stay safe, and stay alive. Stay alive with Beats and Bobs.
Sabtu kita akan ada ngobrol panjang lebar juga bersama The Major Surabaya dan juga ada satu spinning spesial dengan Iron Maiden. Stay tune, jam berapa? Cek di WhatsApp, cek di Instagram. Jangan kemana-mana. See you on Saturday. Bye.